Karenanya, ini yang menarik bang. Karenanya bagian ini pasti tidak asli. Nah, sebelum saya mau tanya sama Bang RK setuju tidak? Kalau yang tidak asli itu sama dengan palsu. Kenapa ini bisa masuk dalam kanon gitu bang? Nih, kami pakai ini ya, nih 1 Yohanes 5 kan nih kan? Oke. Nah, ini ayat 7 kan? Nih. Ya. For there are 3 that bear witness in heaven, the Father, the Word, and the Holy Spirit. Ya. Jelas ya? Makanya kalian itu selalu diajak diskusi ilmiah. Kalau kau bilang pada zaman itu tidak bisa baca tulis, abad pertama itu banyak orang bisa baca tulis. Bahkan Petrus si nelayan saja bisa baca tulis. Tadi lama-lama bang. Nah, tanya itu manuskrip Udah kalian jauh, itu. Ya, dibawa aja lah kau. Udah dapat kuliah dari frater tadi. Oke, jadi kamu coba balik kameranya. Oke. Balik kameranya. Ya. Jadi kita bicara ya. Ada di kodeks tertentu, manuskrip tertentu tidak menuliskan 1 Yohanes 5 ayat 7, tetapi itu kan pandangan. Itu kan Bible commentary. Yang abang baca itu kan Bible commentary. Ya, pandangan manusia, pendapat orang. Ya kan? Tetapi ya whatever lah, apapun lah, ya. Meskipun 1 Yohanes 5 ayat 7 itu tidak ada, ya, Tritunggal tetap ada atau tidak? Tetap ada. Kenapa? Matius 28. Jadikanlah semua bangsa muridku, dalam baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Oke bang, maaf sebentar bang. Apa tadi abang bilang ini pendapat berarti ya? Itu pendapat. Pendapat. Berarti apakah abang masih mau bilang bahwa ini tulisan Yohanes bang? Ya, itu bukan bukan 1 Yohanes, yang di bagian bawahnya itu pendapat itu. Enggak, ayat ini bang. Yang ditulis Yohanes 1 Yohanes 5 ayat 7 ditulis oleh Rasul Yohanes. Tetapi yang di bagian bawah yang kamu bacakan itu adalah pendapat. Ini kan dalam Alkitab. Iya, makanya coba Anda tunjukkan, kita buka beberapa bukti di manuskrip-manuskrip yang memang kalau tidak ada, tetapi itu kan di bawah pendapat itu. Yang kamu bacakan itu kan pendapat. Pendapat yang belum sampai sekarang belum bisa dibuktikan juga, itu ada atau tidak ada. Tetapi nyatanya kan orang Kristen tetap percaya Tritunggal. Oke. Sebetulnya iya kan? Meskipun 1 Yohanes 5 ayat 7 itu tidak ada, kan tetap ada. Tritunggal tetap ada. Ya, gitu kan? Ya. Pertanyaan sih bukan di situ bang. Sebenarnya saya bahkan gini bang. Ya. Bahkan ketika Injil itu tidak dikanonkan, Alkitab dari Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru itu tidak ada sama sekali, tidak dikanonkan oleh Gereja Katolik. Apakah orang ini buku yang kita belajar, yang kita pegang itu, yang namanya Alkitab Bible itu kalau tidak dikanonkan, berarti apakah Kristen tetap tidak ada? Kristen tetap ada. Meskipun buku itu tidak dikanonkan, apakah kekristenan tetap percaya Tritunggal? Tetap percaya Tritunggal. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena kita percaya kepada tradisi suci. Kita percaya kepada tradisi, ya, tradisi lisan, ya, fakta historis. Maka saya bilang, meskipun Bible itu dari Kejadian sampai Wahyu tidak dikanonkan oleh Gereja Katolik, apakah Gereja Katolik tetap ada atau tidak ada? Tetap ada. Maka saya bilang, tanpa Alkitab pun Gereja Katolik tetap ada. Betul bang, betul. Saya setuju. Karena kita bukan 3 tungku dalam Gereja Katolik itu bukan saja kitab suci. Ada tradisi, ada magisterium gereja. Ini 3 tungku. Cuman yang saya tanyakan itu sebetulnya ini bang RK. Kan ya, itu sebuah pendapat bang, itu sebuah pendapat. Maksudnya gini, kenapa ini bisa masuk dalam kanon gitu bang? Ya karena memang ada. Nih, coba kita lihat ya. Saya coba cek juga di dalam LX Septuaginta ya. Ya. Coba bang. Karena di dalam Septuaginta saja 1 Yohanes 5 ayat 7 itu ada bang. Ada. Septuaginta itu naskah tertua pak. Ya, coba ya. Saya bukakan data dulu ya. Coba. Blue Letter Bible. Sabar ya. Sinyalnya agak susah. Oke. 1 Yohanes 5 ayat 7. Ini LXX ya. LXX Septuaginta ya. Kita bisa buka saja. Di sini kalau dalam Septuaginta ini selalu ada yang namanya 1 Yohanes 5 ayat 7. Dan naskahnya selalu ada gitu. Sebetulnya nggak heran sih bang, kenapa bisa ada? Karena kan di sini pun tertulis bang,
yang bahkan pada akhirnya disisipkan ke dalam beberapa naskah Yunani. Iya, kalau itu berarti itu yang namanya Bible komentari. Bible komentari itu memang tetap ada, dimanapun tetap ada. Tetap ada, itu pandangan orang. Pandangan orang itu akan tetap ada, Bang. Pendapat orang itu akan tetap ada. Oke. Sebenarnya Jadi setiap bukan cuma 1 Yohanes 5 ayat 7, Pak. Semua Abang Alkitab setuju itu. dengan ini, Bang? Ya, coba Abang dengar. Jangan pakai data AI dengan saya, Pak. Enggak, ini kan kesimpulan, Bang. Iya, Karena jangan dia- pakai data EA dengan saya, jangan. Data AI itu jangan pakai dengan saya. Karena saya tidak terima data AI dengan saya. Oke. Data saya ini saya berarti. Oke, Gitu ya. data saya ini aja. Ya. Nah, Jadi kalau bicara 1 Yohanes 5 ayat 7, ya Pak, ya. 1 ayat 7, yang Anda bacakan itu Bible komentari. Ya. Jadi sudah selesai. Ini benar. Itu Bible komentari, bukan ini benar gak? Ini benar gak, Bang? Saya tidak katakan itu salah. Karena itu komentari. salah ini? Jadi mungkin benar, ada mungkin tidak. Itu salah. Tafsir. Ini salah, Bang. Tafsir. Ini salah. Tapi Ya siapa benar sekali. siapa yang menafsirkan itu? Ini di Alkitab sendiri loh, Bang. Iya, siapa yang menafsir? Iya, saya nggak percaya itu. Nah, Masalahnya data yang kamu bawakan itu bukan data dari tafsir gereja Katolik. Saya nggak akan percaya. berarti sesat ini. Sampai kapanpun, kamu dengar baik-baik. Sampai kapanpun yang kamu bawa yang data seperti itu tidak akan saya bawa, teman. Ya kecuali yang kau pakai ke saya, katekismus gereja Katolik. Nah itu mungkin oh ya kita belajar lagi sama-sama. Tapi data-data yang seperti itu, teman, di hadapan saya, kami orang Katolik, justru kami tidak percaya pendapat-pendapat liar seperti itu. Beneran, teman. Serius. Ya, coba jangan jeda dong itunya. Ya memang saya nggak percaya. Ya kamu mau bagaimanapun saya nggak percaya dengan komentar-komentar seperti itu. Ya. Kalau saya tunjukkan begini, dia makin bingung nanti. Ada. Coba tunggu dia jeda dulu itu, dia jeda dulu. Kalau dia nengok, benar dia bingung ini. Ini kenapa dia ini? Kemana dia ini? Saya belum lakukan mirroring nih. Orang gigit jari salah. Coba balik kameramu, Bang. Oke, siap. Oke. Balik kameramu. Bang, dengar baik-baik. Bang, fokus di sini, Bang. Fokus. Oke, siap. Saya orang Katolik. Ketika Anda membawa data dari teman-teman Protestan, maaf, tidak menjudgmu apa, tapi memang kami punya dasar sendiri, Bang, untuk hal-hal seperti itu. Jadi pandangan-pandangan seperti itu, kami sudah punya dasar namanya magisterium gereja. Ya. Tidak akan kami percaya. Jadi Anda mau bawa data bagaimanapun, itu bagi saya mental, Bang. Komentar dari bagaimanapun, bagi saya mental di hadapan saya. Kecuali kau membawa data, data dari Bapak Gereja ini, Santo Ignatius dari Antioquia, dari Santo Agustinus. Mungkin baru saya percaya. Oke. Ya. Nanti saya akan susun sebaik lagi, Bang. Oke, itu poin pertama. Saya akan Sekarang susun. gini, Bang. Sabar, Bang. Sabar. Abang dengar baik-baik. Ya. Kita bicara tentang manuskrip nih. Ya kan? Apakah manuskrip di Al-Quran itu sudah lengkap? Oh, kalau Al-Quran itu kita nggak bergantung sama manuskrip, Bang. Nggak kayak Bible, beda. Kita beda, Bang. Enggak, Kita beda. gini. Tentunya ketika dapat wahyu, para sahabat menulis itu kan? Iya, tapi kita nggak bergantung sama manuskrip seperti Bible, tidak. Ada kodeksnya enggak? Oh, kita nggak bergantung sama itu, Bang. Al-Quran yang Anda pegang sekarang itu, bagaimana bisa diverifikasi bahwa itu adalah benar? Oh, karena hafalannya banyak. Banyak yang bisa verifikasi, Bang. Bagaimana Anda cara memverifikasi bahwa hafalan itu benar? Oh, karena kan banyak sahabat yang hafal. Kalau kita berbicara tentang Dikonfirmasi sabar. oleh orang. Kalau kita berbicara tentang sebuah data, kita bicara tentang data yang bisa terverifikasi. Ini saya seorang statistik, Bang, ya. Saya berpengalaman dalam dunia statistik itu selama 12 tahun. Ya, saya bekerja di satu non-government organization terbesar, ya. PBB. Ya, kita tahu namanya UNICEF. Bahkan saya bekerja di USAID, semua saya bekerja. Ya. Ketika kita ingin memverifikasi sesuatu dalam sebuah data, ini kita berbicara data soft copy dan data hard copy. Ya. Dalam penginputan tentunya harus berdasarkan sebuah data hard copy. Oke. Ketika Al-Qur'an yang kamu pegang sekarang itu, ya, yang ada di soft copy maupun di hard copy, adakah yang mereka lakukan verifikasi berdasarkan tulisan atau naskah, ya? Sementara di Birmingham University saja, dari 114 surah hanya ada 2 surah manuskrip. 112 surahnya lain kemana? Sudah, Bang. Silakan. Pertama gini, Bang. Kalau Abang baca sejarah dan tahu sejarah Islam, itu memang tidak bergantung pada manuskrip, Bang. Kita tuh tidak pernah seperti kalian yang ini manuskrip A, ini adalah Yohanes, pada akhirnya dinamakan belakangan, nggak seperti itu, Bang. Jadi ini adalah tradisi lisan, Bang.
Al-Quran itu diturunkan melalui audio. Oke, disampaikan juga melalui audio. Jadi ini tradisi lisan, Bang, yang terus-terus berlangsung. Pada akhirnya memang dikanonkan. Begitu. Tapi ini tradisi lisan yang tidak pernah putus sampai detik ini. Siapa yang mengkanonkan Al-Quran? Oh, para sahabat. Para sahabat. Pada abad keberapa? Saya lupa, Bang. Saya lupa. Dikanonkan Sejarah berdasarkan apa? Oh, pertama memang ada beberapa tulisan. Dikanon. Beberapa Sabar. Kalau tulisan. Alkitab dikanonkan berdasarkan manuskrip kan? Ya sekarang Al-Quran dikanonkan oleh para sahabat berdasarkan apa? Oh, yang paling ini itu berdasarkan hafalan, Bang. Jadi untuk memverifikasi Bang, itu, kalau itu berbicara tentang data, ya, hafalan itu tidak bisa dijadikan sebuah metodologi penelitian, Bang. Jadi apapun argumentasi Anda dalam dunia akademis atau dunia ilmiah, dalam dunia statistik manapun, ya, hafalan itu tidak bisa dijadikan sebuah argumentasi atau kita katakan sebagai evidence base. Tidak ada, tidak bisa. Bang, Kalau kita oke. pernah sekolah, kalau kita pernah kuliah, kita pernah menginput sesuatu di namanya SPSS. Oke. Pernah kuliah? Saya setuju. Sabar, pernah kuliah? Saya setuju. Enggak, saya nggak kuliah, Bang. Pertama gini, saya setuju kalau Abang bercerita seperti itu. Oke, itu ilmu modern, Bang. Tapi Abang harus Bukan lihat ilmu sejarah, modern, Bang. bukan gini, Bang. Tunggu. Abang lihat sejarah ke belakang. Bangsa Arab pada masa itu, Bang, masih minim, Bang, yang namanya bisa baca tulis. Sehingga apa? Sehingga tulisan itu masih jarang. Karena mereka tidak bisa baca tulis. Benar. Baca sejarahnya, Bang. Baca sejarahnya. Kamu dengar baik-baik ya. Kamu dengar baik-baik ya. Ya, kalau berbicara tentang sesuatu, kalau kamu bilang ilmiah, ini diskusi ilmiah, ya. Makanya kalian itu selalu diajak diskusi ilmiah. Kalau kamu bilang pada zaman itu tidak bisa baca tulis, abad pertama itu banyak orang bisa baca tulis. Bahkan Petrus si nelayan saja bisa baca tulis. Itu di mana? Dengar Itu dulu. di mana? Lihat Rasul Arab. Yesus Kristus, ya, Rasul Yesus Kristus namanya Petrus, 12 rasul itu bisa baca tulis. Itu di abad pertama. Ini zaman semakin modern, bukan orang semakin maju, semakin abad semakin naik, semakin orang tidak bisa baca tulis. Ini persoalan, ini calistung. Ini termasuk buta huruf, Bang. Itu program pemerintah juga ya, buta huruf ya. Tapi gini, Bang, dengar baik-baik, Bang. Abang dengar baik-baik ya. Ya. Kalau berbicara sesuatu metodologi, Bang, ya, Alkitab itu dikanonkan. Kalau bilang, oh, metodologi tidak ada di zamannya abad pertama, salah besar. Di abad pertama itu sudah ada metodologi. Sudah ada metodologi. Sehingga Alkitab dikanonkan di abad ketiga dan abad keempat itu saja. Itu ada pakai metodologi nggak? Pakai metodologi. Semua metodologi kita pakai. Dari historical, dari musyawarah dan mufakat. Ya, dilakukan konsili. Lalu berkas-berkas itu mulai dikumpulkan. Lalu dikanonkan Alkitab. Itu metodologi yang dipakai. Sehingga sejarah kekristenan betul-betul ilmiah. Betul-betul evidence based. Nah, kalau kamu bilang metodologi itu berdasarkan hafalan, berarti dalam hal keilmiahan ya tidak bisa dibuktikan. Dalam debat ilmiah manapun itu tidak bisa dibuktikan. Gantian bang. Kalau Bang RK ngomong metodologi, ini omong kosong Bang RK, ini omong kosong. Ya memang omong kosong, itu omong kosong. Apa yang kalian gunakan sehingga yang tidak asli bisa masuk ke dalam? Betul, itu omong kosong karena itu komentar yang omong kosong. Berarti para pemirsa sekalian, Saya sepakat itu omong kosong, betul. Oke, Bang RK sepakat. Bukan omong kosong. Komentar yang di bawah itu saya sepakat omong kosong. Ini omong kosong Bang Ya kan RK. saya bilang enggak, ayatnya itu berdaya guna dan hidup, tetapi komentar yang di bawahnya omong kosong karena tidak berdasarkan fakta. Metodologi apa? Metodologi yang tidak asli ini Bang RK. Iya, jadi memang itu omong kosong, memang komentar-komentar selalu omong kosong. Tadi Kan saya sudah bilang, saya nggak percaya kecuali kau bawa data katekismus gereja Katolik, pandangan dari Santo Agustinus, pandangan dari bapak-bapak gereja, ya mungkin baru saya percaya. Ya, apapun yang terjadi, mati hidup pun saya tetap akan percaya itu. Ini untuk apa ada di sini Bang? Saya nggak tahu juga itu ada apa di situ. Saya juga nggak tahu lah, saya Katolik. Oh, berarti Saya nggak tahu, saya menolak komentar itu. Ya, kenapa? Ini sebetulnya Saya nggak tahu itu komentar siapa yang komentarin itu. Ini nggak tahu nih Bang, saya nggak Nggak ada, juga nih konsepnya bagaimana nih. Bang Apit. Kan Coba tentunya Apit, ini coba gini, kamu diam dulu, coba dengar ini yang di bawah ini coba. Bang Apit. Tentunya gini Bang, tadi saya ini kan nggak bisa masuk sembarangan dalam Saya nggak pikiran. tahu itu. Ya kan, ini kan nggak Coba sembarangan. kamu diam dulu, coba dengar yang di bawah dulu. Bang, dengar ya. Nggak dijawab ini, nggak dijawab. Bang, dengar. Ya. Paham, dengar. Bang Apit. Oke, Bang Apit hari ini ada kerjaan nggak? Saya ada kerjaan. Nah, jam berapa? Saya kerja di rumah sih. Ayo udah kerja di rumah ya. Oke, gini. Maaf ya Bang Apit. Yang Bang Apit tunjukkan
Ya, Bang Pepe tunjuk-tunjuk tadi ya di laptop tuh ya, yang di bawah tuh kan, yang di bawah kan. Ya, Nah, ya, yang di oke. bawah. Maaf Bang Apit, kami sebagai orang Katolik tidak memakai komentar Alkitab. Tidak memakai itu karena apa? Itu bukan otoritas kami. Itu bukan Oke, bagian kami. ya. Yang Bang Apit tunjukkan di laptop tadi bukan 1 Yohanesnya ya, tapi komentar di bawahnya. Komentar di bawah tidak dipakai oleh orang Katolik karena apa? Itu penafsiran kemudian yang notabene, maaf kata, sudah beribu-ribu abad lamanya. Beda dengan apa yang terjadi di zaman saya itu. Contoh Bang Apit, Oke. saya tunjukin di sini ya. Nih. Kalau untuk orang Katolik pakainya yang ini. Saya tunjukin ya. Kami nggak Lihat pakai itu. itu. Nih, kami pakai ini ya. Nih 1 Yohanes 5 kan nih kan. Oke. Nah, ini ayat 7 kan. Nih. Ya. For there are three that bear witness in heaven, the Father, the Word, and the Holy Spirit. Ya, jelas ya. Ya. Nih, kami pakainya begini. Nah, Bang Eka tahu ini. Nah, kayak gini. Ini baru benar komentar, tapi ini pakainya apa? Orang Katolik. Karena apa? Cyprianus orang Kartago. Kartago di mana? Di Afrika. Abadnya berapa? Tahu nggak tulisan AD? Tahu nggak artinya AD apa? Tahu nggak? Nggak tahu, nggak tahu. Nggak tahu. Makanya sekolah. AD itu Anno Domini, tahun Tuhan, kalender Masehi. Ya, AD. Kalau BC apa BC? Apa tadi ada apa bang? AD, Anno Domini, tahun Tuhan. Kalender Masehi, kalender Masehi. Oh, Masehi Kalender itu, sipil. Masehi, oke. Kalender sipil sekarang. Ya, berarti tahun berapa nih? 200? 298, oke. Nah, kayak gitu. Nah, kok orang Katolik pakainya begini. Ya, bukan seperti yang Abang Api tunjukkan. Nah, sekarang Oh, untuk saya ya. oke. Nah, sekarang untuk saya ya, boleh ya? Sekarang dari saya boleh ya bertanya ya? Silakan. Oke, Bang Apit. Nah, sekarang Bang Apit saya minta di depannya ada Quran enggak? Al-Quran online enggak? Ada. Nah, buka Quran online ya. Oke. Oke, buka Quran online. Ya, yang mana? Silakan Bang Apit ke Quran ya. Kita ke Quran. Kita lihat surah Al-Hadid. Al-Hadid, oke. Oke, surah Al-Hadid. Ya, sudah buka Oke. surah Al-Hadid. Ya. Oke, surah Al-Hadid silakan lihat di ayat 23 24, antara 23 atau 24. Oke. Sudah? Iya. Oke. Ya, saya lihat. Oke, coba ke 24-nya, 24. Oke, 24. Oke, coba lihat di situ, bacakan di bagian fa inna ilaha huwa ghaniyyun hamidu. Coba bacakan Al-Hadid bacakan ini. 24. Ya, Al-Hadid 24 ya. Ya, bacakan. Alladzina. Alladzina yabkhuluna wa ya'muruna an-nasa bil bukhli. Wa may yatawalla fa innallaha huwal ghaniyyul hamid. Oke. Lihat, laha huwa ghaniyyun hamidu kan? Iya. Betul. Oke. Nah, coba lihat di sini. Ini Hafs ya, ini versi Hafs ya, kiroat atau kiroat nggak? Oke ya. Nah, kiroat ini Hafs ya, Allah huwa haniyu, betul kan? Nah, Allah is the self-sufficient ya, artinya apa? Nih, artinya di sini, nih, ya, Allah maha kaya Terpuji. kan, maha kaya, Oke. haniyu. Oh, Ya. benar, terpuji. Nah, kalau di Warsh beda, huwanya nggak ada. Allah, oke. Nah, lihat ya, antara huwa di sini sama tidak ada huwa. Nah, dari segi kiroat, mana yang kita ikuti? Dari segi kiroat ya, kiroat. Mana yang diikuti? Versi Hafs atau versi Warsh? Ya, bentar ya. Dari segi kiroat ya. Saya mintanya dari segi kiroat. Oke, bentar bang. Oke. Oke ya bang. Saya terus terang aja, ilmu saya masih minim, oke. Tapi saya bisa jawab semua kemampuan saya bang ya, oke. Dia terima jawabannya, oke. Saya memang nggak kuliah, tapi saya ngaji, oke. Yang saya tahu ini, sebetulnya huwa ini tuh dia bentuk kata apa bang ya? Saya agak susah menjelaskan. Maksudnya saya masih belum terlalu paham bang. Dan huwa ini menunjukkan kepada Allah itu sendiri bang. Huwa itu siapa ya Allah itu bang. Gitu loh. Jadi kalau ada yang itu huwa itu di sana tidak ada gitu kan, setahu saya itu tidak masalah memang. Karena kalau Iya, orang yang paham tuh tahu, Iya. tahu sebetulnya gitu. Ya, nah tadi kan kamu di awal nggak terlalu mendalami ya. Betul, saya akui Oke, itu. oke, nggak apa-apa. Masih Jadi belajar, masih belajar. ini saya sudah bilang ya, ini adalah ilmu kiroat ya, kiroat. Oke. Ya, yang berkaitan dengan beberapa tokoh-tokoh Islam yang diminta untuk menjadi penerus untuk menuliskan kitab suci Quran, surah-surah lebih-lebih. Ya, ada yang menegaskan menggunakan huwa, ada juga yang tidak menggunakan huwa. Iya, Ya. betul. Oke. Nah, pertanyaan saya Huwa- cukup huwa itu simpel. apa bang? Menurut abang? Huwa, nih, oke saya tunjukin lagi ya. Nih. Lihat di bagian bawah ya. Allah huwa kaniyu, kan? Allah huwa, ini Enggak. kan huwa nih. Ya, huwa. Huwa itu apa bang menurut abang?
Huwa itu menunjukkan kepada pribadinya langsung. Is the. Kepada Allahnya itu kan? Is the. Nah, kalau dia Ya, kepada Allahnya itu. Ya, kalau di Hafs menunjuk. Ya, menunjuk is the, ya. Tapi kalau di Warsh tidak. The. Dia ditunjuk. Betul, tapi itu nggak ada bedanya sebetulnya bang. Beda secara gramatikal. Ya, secara Al-Ghani gramatikal itu sudah Allah, beda, Bang. saudara. Qiraat ya. Al-Ghani itu Allah. Secara gramatikal beda. Is the. Ini qiraat. Lalu di situ the langsung. Ya, ini lihat ya. Is ya, ada kata is, ya. Oke, betul. Ialah, dialah, ya. Itu kan. Allah yang, nah, kan kalau Allah yang kan gitu, bukan Allah itu yang, kan beda. Beda ya kata itu ya, hanya kata itu saja, hanya huwa loh ya. Ya, huwa itu apa tadi bang? Maaf, menurut abang? Ini loh, nih lihat ya. Allah is self sufficient ya, maha kaya ya. Allah itu yang maha kaya. Ya. Karena is itu. Menunjuknya is the ya. Gabungan ini is the. Ya. Kalau yang di sini di Warsh beda. Tanpa is. Nothing is. Ya, jadi yang saya bilang tadi bang, semua huwa itu Al-Ghani itu kan Allah itu sendiri. Jadi huwa itu mengarah kepada pribadinya Allah itu sendiri bang. Iya, Al-Ghani, ya makanya Allah Al-Ghani, dari Allah Al-Ghani, ya, sama aja begini. sebetulnya. Ya, makanya Bang Ipit, kalau saya mendengar ya untuk misalkan ya, kalau orang sedang tadarus atau lagi mengaji, itu pasti akan ada seberapa tertentu dari beberapa orang itu pasti ada yang tidak muncul. Ini ya, seperti ini contoh. Ada, pasti ada, tidak mungkin tidak ada. Pasti ada. Ya, karena kita tidak tahu, orang-orang pasti beli Quran berbeda-beda. Menurut kiroatnya siapa? Ya, dari segi kiroat loh, saya minta loh ya, dari segi kiroat. Zikroat. Nah, next ya, kita satu lagi, dari saya satu lagi. Ya. Gak apa-apa. Nih. Kalau beda gramatikal udah beda artinya. Oke, sekarang coba buka surah. Ntar, sorry ya. Ntar. Sekarang kita coba ke surah yang lain. Ya, ini terakhir dari saya ya. Surah Al-Imran. Apit tenang aja dulu, kita main gramatikal di sini Apit. Ya, sudah dibuka Al-Imran. Ayat berapa bang? Oke, ayat 133. Oke. Sudah ketemu? Oke, ya. Ya. 133. Ya. Surah berapa itu? Kan pendek tuh ayatnya tuh. Bunyikan saja. Wasari'u. Kalau bang? Bunyikan ayatnya. Wasari'u. Oh, Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin ardu as-samawati wal ard. Uiddat lil muttaqin. Oke, wasari'u ya. U-nya tuh berapa di situ? Gimana? Dari segi vokal. Wasa Berapa? atau sa? Wasa. Wasa. Berarti kamu pakai hafs ya? Wasari'u. Berarti kamu Sesuai pakai yang sini hafs. aja bang. Yang ini ya. Yang ada di sini ya. Ya, kamu pakai ini kan? Ini kan wa kan? Ada wa kan? Ya wasa. Oke. Nah, wa tuh bahasa Indonesianya apa kalau wa? Wa itu dan. Dan ya, nih n ya. N has tentu ya. Nih, Oke. wa, huruf wa, wasari'u. Tapi Oke. kalau di Warsh enggak ada wa, langsung sari'u. Sari'u. Ya oke. Nah, dari segi mana lagi yang harus kita lihat nih? Wasari'u atau sari'u? Sari'u atau wasari'u ya? Oke oke. Ya, wasari'u yang ada wa-nya atau tanpa wa? Saya sebetulnya kurang tahu nih bang ya, tapi saya baru lihat soalnya yang versi abang ini, yang apa itu? Versi apa bang? Yang nggak ada wa-nya itu? Iya, saya punya ini wasari'u. Saya punya, tapi saya juga punya yang ini. Oh itu, oke. Sari'u. Ya, makanya saya tanya dari segi kiroat. Oke. Metodologi. Ini yang kau bilang metodologi menggunakan audio itu. Nah, jadinya kayak gini. Lihat ya nih, ya huruf wa ya, dan ya. Tanpa kalau di sini tanpa wa, tapi di surah yang sama. Ya, Iya, iya, surah yang paham, sama paham, ini, oke. ya. Surah Al-Imran ini. Ya, gimana itu? Dari segi kiroat. Saya jujur saya bang masih minim ilmu oke untuk itu. Tapi sebetulnya ini harus pemahaman juga kepada sastra Arab itu sendiri sih bang. Oke, karena gini ya, maaf ya saudara ya, ada tujuh pribadi yang diminta untuk memiliki dan menelaah serta meneliti dari segi-segi surah ya. Saya terangkan di sini ya, tenang saja. Oke. Oke, saya sebutin ya, siapa-siapa aja itu orang-orangnya. Kamu pernah belajar kiroat nggak? Belum pernah? Masih belajar bang, saya baru belajar ini. Oke, nggak apa-apa. Berarti kamu jujur ya, berarti kamu masih belajar. Nggak apa-apa. Ya saya jujur aja, apa untuk saya sembunyikan kan? Oke, nggak apa-apa. Tenang aja, tenang. Iya, tenang aja, santai biasa aja. Ini Abah ini belajar sastra Arab nih. Hmm. Kamu Ini kapan selesai bang? Saya mau nanya yang tadi lagi nih bang. Ya, ini terakhir dari saya. Ya, intinya kamu kan udah jujur ya, tidak tahu ya. Oke. Gitu. Ya, ini. Nah, lihat di sini ya. Antara qori dan rawi. Tahu enggak benar istilah itu enggak? Qori dan rawi. Ya oke. Ya, qori itu apa? Qori.
Qori itu biasa yang saya tahu itu yang biasa baca Al-Quran bang, Qori itu. Iya, imam kiroah kan. Iya. Nah, kalau rawi, Rawi itu kalau nggak salah tulisannya bang ya. perawi, atau pernah rawi kisah itu- perawi enggak perawi? Kadang ini bang menjadi istilah di daerah itu kadang beda itu masuknya bang. Iya, Kalau iya, saya di iya. sini, Pernah Rawi itu pernah biasa dengar kata kitab-kitab perawi itu, enggak? Perawi, perawi. Perawi itu penulis bang, perawi. Nah, penulis ya. Tuh. Perawi ya. Kalau Ya. Rawi beda itu bang. Perawi ya. Ada yang bilang parawi, memang betul. Ada juga. Karena saya pernah jalan-jalan. Ya, saya tahu. Karena dari segi tertentu ya, etnis Indonesia saja harus jauh-jauh ya. Dari yang Jawa dengan Sumatera itu beda-beda menyebutnya. Perawi atau parawi. Beda-beda loh ya. Maaf. Ya, oke. Nah, oke, saya bilang di sini ya. Nih. Nah, terakhir dari saya ini ya. Kalau untuk Qori itu ada dua ya. Nih, yang pertama dari Nafi Al-Madani. Ya. Dari Nafi Al-Madani dia punya dua murid, yaitu Kalun dan Warsh. Ya, yang tadi ya, Ya. Warsh ya. Oke. Nah, Kalun itu dari siapa? Abu Musa Isa bin Mina Al-Zarqi. Tahun berapa ini? 120 Hijriah kan? Oke. Berarti tahun berapa? Berarti 735 Masehi. Masehi. Ya. Ya. Tuh, karena wafatnya tahun 735 ya. Nih, lalu yang Warsh itu dari siapa? Nih, Utsman bin Said Al-Qubti. Ya. Tuh, wafatnya tahun 197 Hijriah atau 812. Berarti tahun 751 Masehi. Ya, abad ke-7 ya, masih abad ke-7. Berarti belum jauh dengan kehidupan Muhammad, belum terlalu jauh. Nah, sudah 100 tahun selisihnya. Lanjut, nomor 2. Ya. Nih, yang paling terkenal ya. Tahu dengan nama ini? Ya. Oke. Ibnu Katsir. Ya. Oke. Ibnu Katsir Al-Maki, dia punya dua murid. Al-Bazi dan Kunbul. Ya, itu. Oke. Lalu next yang ketiga, itu ada Abu Amro Al-Bashri. Ya. Nah, dari Amro Al-Bashri ini yang dikenal tuh ada dua. Duri dan As-Susi. Oke ya. Duri dan As-Susi. Dan berikutnya dari Ibnu Amir Ad-Dimashqi. Ya, dari Damaskus ya. Dimashq. Ya, melahirkan apa? Dua, Hisham dan Ibnu Zakwan. Ya, beda-beda loh ya. Lalu ya, Hashim bin Abi Al-Majud dari Kufah. Melahirkan dua orang, Syubah ya, versi Syubah dan Habs. Nih, yang paling dipakai di Indonesia, Habs. Nih. Makanya tadi ada kata wa tadi, nah itu Habs. Ya. Indonesia dipakai di sini. Ya. Lalu berikutnya Hamzah Az-Zayyad dari Kufah juga sama seperti Asim bin Abi Al-Najud tadi. Dia melahirkan dua, Kalaf dan Kalat. Ya, dua orang ini beda-beda perawi loh ya, ada beda-beda perawi dan beda-beda kiratnya juga. Ya, Al-Kisai yang terakhir dari Kufah juga, dari 3 orang dari Kufah. Nah, dari Al-Kisai melahirkan juga dua, apa? Al-Laits dan Ad-Duri. Nah, ke-7 orang ini adalah yang paling pertama, yang paling dikenal dalam agama Islam sebagai penerus qiraat. Next, ya, yang tiganya ini yang kemudian, ya. Abu Ja'far Al-Madani melahirkan apa? Ibnu Wardan, ya, Ibnu Wirdan, Wardan atau Wirdan, sama Jamas. Tapi ini jarang dipakai. Lalu dari Yakub Al-Hadrami itu ada Ruwais dan Rauh. Ya. Lalu next dari Kalaf, ya, dari Baghdad melahirkan Ishak dan Idris. Tuh. Ini kemudian. Tetapi ini hanya dipakai oleh golongan-golongan ini. Salafi. Golongan Salafi yang pakai ini, yang 3 ini, tambahan 3. Oke. Ya, itu ya. Jadi beda-beda ya. Satu kiroat dengan Quran yang lain kiroatnya pasti berbeda. Ya. Itu ya Bang Apit ya, semoga mengerti ya.